Kembali kami datang pada malam hari ini dan terimalah salam hangat kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah berlelah sepanjang hari ini bekerja, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan untuk menyegarkan, mengembalikan kekuatan dan iman kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan atas kebaikan ya Tuhan, memelihara hidup kami dan memberi kami kekuatan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Saatnya Tuhan kami mau beristirahat, namun kami rindu sapaan, rindu firman, dan berfirmanlah melalui Roh-Mu yang kudus sehingga kami segar kembali ya Tuhan, dan kami juga paham tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan bacaan malam dalam Almanak HKBP adalah dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 5 demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Menguasai diri, sabar menderita, beritakan Injil. Tampaknya situasi dunia bukan semakin baik. Perhatikanlah betapa banyaknya kejahatan dan kesusahan yang terjadi di mana-mana. Ada pembunuhan berencana hanya dalam waktu beberapa hari saja. Pembunuhan berantai yang sudah agak lama terus, ada beberapa orang korban, dan ada juga pembunuhan dengan racun tega-teganya, ya, meracuni orang yang amat dikenalnya lagi, yang dekat dengan dirinya. Penjahat kaliber besar dan kecil makin marah, dan penipuan pun demikian, semakin marah dengan berbagai cara dan memakai teknologi komunikasi modern dan alat-alat yang lain. Di samping itu, masih ada saja yang merintangi pemberitaan Injil. Warga yang sudah ada persekutuannya di satu tempat dirintangi untuk beribadah di tempat itu dengan dalih belum ada izin. Dan pengurusan izin itu pun bukannya mudah, makin dipersulit kadang-kadang. Padahal kebutuhan beribadah amat penting dan tentu tidak bisa ditunda, karena ibadah bersama dengan teman seiman adalah bagian eksistensi suatu persekutuan Kristen. Lalu bagaimana orang Kristen menghadapi dan perlakuan di tengah keadaan seperti itu? Tuhan kita telah mempersiapkan para pemimpin sejak awal pertumbuhan kekristenan dunia ini, atau sejak jemaat muda-muda bertumbuh. Persiapan itu adalah melalui tulisan Rasul Paulus yang telah kita baca pada malam hari ini. Dan pesan itu amat berguna bagi kita di zaman modern ini, walaupun diungkapkan di abad pertama Masih. Alasannya, Timotius sebagai alamat penerima surat ini pada waktu itu sedang berada di tengah situasi yang majemuk seperti kita. Demikian situasi di kota Efesus. Ada banyak pengajar sesat, ada penyembahan berhala, dan praktik maksiat yang terpusat dengan legalisasi penyembahan dewa. Tempat keadaan seperti itu ada 3 hal
dipesankan Paulus untuk menghadapi situasi, yaitu pertama, menguasai diri, yang kedua, sabar menderita, dan yang ketiga, tetap memberitakan Injil, tidak berhenti menunaikan tugas pelayanan. Ketiga pesan ini mengingatkan kita agar tenang berpikir dan bertindak dalam semua situasi dan keadaan. Ya, jangan terus buru-buru. Itu kira-kira maksudnya mengambil suatu tindakan, mengambil suatu keputusan. Jika ada penderitaan, jangan terus mundur atau menolak, melainkan harus ada kesabaran menghadapi. Dan untuk menghadapi situasi itu tidak boleh berhenti berpangku tangan, melainkan harus tetap bekerja, khususnya memberitakan Injil Kristus. Dan untuk ini, untuk kita akan terbuka hati kita melihat bahwa tidak hanya satu cara untuk memberitakan Injil. Pengalaman masa pandemi virus corona yang tadinya persekutuan kita hanya satu cara yang biasa, itu tatap muka atau onsite, tapi ketika masa pandemi itu ternyata bisa juga pertemuan virtual sedemikian rupa. Itu mau menggambarkan bahwa cara untuk memberitakan Injil itu memang bukan hanya satu. Injil, berita keselamatan, pembebasan yang mencerahkan dan memberi arah yang pasti, yaitu kehidupan kekal atau surga, itu harus tetap dikerjakan di situasi bagaimanapun. Dan harus diingat, dengan bekerja, mengerjakan yang baik, walaupun ada tantangan, ada deritanya, tetapi akan membawa sukacita dan kepuasan jiwa. Praktikkan, saudara. Ya, kalau ada penderitaan, kita bersabar, tapi kita juga di situ mau memberitakan Injil, akan ada sukacita dalam hati kita. Bekerja yang sabar hingga tujuan akan mendapatkan sambutan indah dari Allah kita. Tuhan akan berkata, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sambutan hangat. Dan mereka yang setia dan taat kepada tugasnya kelak akan berkata seperti pemazmur, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pesan ini tertanam dalam sikap hidup kita masing-masing untuk menghadapi situasi dan keadaan yang kita hadapi akhir-akhir ini, agar kita tetap bersama di dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita. Ya Tuhan Allah kami, teguhkan hati kami tetap tenang menghadapi situasi bagaimanapun, dan bersabar walaupun harus menghadapi penderitaan. Dan di dalam roh kami rajin memberitakan Injil di tengah kehidupan ini, dan kami berserah ke tangan juga malam ini. Lindungi kami dalam istirahat kami, beri kami kekuatan baru sehingga kami senantiasa tetap dapat melakukan pekerjaan penting kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami seiman dimanapun berada, berkatilah mereka semuanya dalam istirahat. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.